COVID-19 atau biasa dikenal dengan sebutan virus corona ini telah menjadi perhatian publik. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Berbagai lapisan masyarakat dari anak kecil, remaja, dewasa, dan lansia merasakan dampak negatif dari virus corona ini. Dari rasa panik, cemas, dan rasa khawatir yang berlebihan mereka rasakan. Kewaspadaannya pun tentunya perlu ditingkatkan. Entah itu dari negaranya ataupun dari warga negaranya sendiri. Soalnya kalau virus ini dibiarkan menyebar, maka dampak buruk dalam segala aspek kehidupan pun akan semakin bertambah. Dalam situasi wabah virus corona ini juga berdampak dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah hingga pemerintah pusat meliburkan berbagai lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tetapi pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya, berbagai perguruan tinggi sekarang ini menerapkan perkuliahan online. Tiap kegiatan pasti ada dampak negatif dan positifnya. Begitupun perkuliahan online ini. Kuliah online dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa belajar di mana saja di tengah wabah virus COVID-19 ini. Penasaran sampai sejauh mana dampak negatif virus corona dalam dunia pendidikan? Simak penjelasan Syifa. Terdapat dampak negatif dari perkuliahan online ini. Di antaranya adalah perkuliahan seperti ini. Terkadang ada saja mahasiswa yang kurang bisa memahami secara maksimal. Tidak semua mahasiswa satu kelas itu pintar. Tidak semua mahasiswa dijelasin langsung paham. Sedangkan menurut Syifa, mahasiswa yang butuh waktu lama buat memahami itu, saat kuliah online seperti ini, semakin kesulitan dalam memahami suatu hal, tugas maupun pembelajaran. Mau cari buku referensi lain, mau ke perpus juga nggak bisa. Mau diskusi sama temen cuman bisa lewat online. Pembelajaran menjadi tidak optimal. Sebagai pekerja industri, apa sih dampak COVID-19 yang Budi rasakan? Oh, banyak banget. Pertama dimulai dari order dulu. Order yang awalnya kita terima dari 5 negara yang terdampak, terutama Italia, Cina, Jepang, Korea. Itu awalnya mereka udah pada kasih order. Nah, dengan adanya COVID, sepatu yang sudah kita produksi akhirnya dipending. Nah, dengan dipendingnya akhirnya jam kerja kita otomatis berkurang. Karyawannya juga pendapatnya mulai berkurang. Yang tadinya jam kerja bisa 9-10 jam, sekarang jadi cuma 8 jam kerja aja. Pendapatan mereka berkurang, akhirnya secara otomatis perekonomian mereka juga terdampak. Oh, jadi semakin melemah ya? Iya, semua semakin melemah. Sebagai kepala rumah tangga, apa sih dampak corona yang Bapak rasakan? Itu banyak pendapatan menurun, konsumen berkurang, penghasilan berkurang, sedangkan pengeluaran dan kebutuhan tetap sama seperti sebelum ada wabah corona. Jadi profesinya terdampak ya? Iya jelas terdampak sekali. Mah, apa sih mah dampak COVID-19 ini bagi ibu rumah tangga? Dampak COVID-19 yang saya rasakan, tugas rumah tangga menjadi berlipat ganda. Belajar harus mendampingi dan menemani anak bermain agar anak tidak jenuh di rumah, dan harus belanja kebutuhan sehari-hari dengan penuh kekhawatiran. Jenuh pasti, bosan dan capek tentu saja, tapi harus saya laksanakan dengan ikhlas dan terus semangat. Oh gitu. Jadi beban ibu rumah tangga semakin berat ya? Berat banget.
Itulah tadi dampak corona yang dirasakan oleh keluarga Siva. Jangan lupa jaga kesehatan diri kita sejak dini, jangan panik, gunakan masker, dan rajin cuci tangan ya.